Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama dengan saya, Kak Nadia, yaitu sebagai tentor matematika kalian. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal UTBK tahun lalu. Untuk kalian yang mungkin masih bingung dengan penjelasan Kak Nadia, kalian bisa komentar di bawah ini loh. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, di antara berikut ini bilangan mana yang merupakan A ketika A per 3 prima? Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini yaitu tentang kemampuan kuantitatif. Di sini pertanyaannya, bilangan mana yang merupakan A ketika A per 3 adalah bilangan prima? Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Ini terdapat opsi pilihan jawaban. Untuk opsi A yaitu 3. Nah, kita misalkan A sama dengan 3. Nah, kita substitusikan pada 3 per 3. 3 per 3 sama dengan 1. Nah, 1 bukan bilangan prima. Nah, untuk opsi B yaitu 4. Ini kita misalkan A sama dengan 4. Setelah itu kita substitusikan 4 per 3. Nah, 4 per 3 ini bukan bilangan prima. Untuk selanjutnya, opsi C yaitu 5. Di sini kita misalkan A sama dengan 5. Yaitu kita substitusikan di sini 5 per 3. Ini 5 per 3 bukan bilangan prima. Untuk selanjutnya, opsi D yaitu 6. Nah, kan A sama dengan 6, kita substitusikan 6 per 3. 6 per 3 sama dengan 2. Karena 2 merupakan bilangan prima, maka ini termasuk bilangan prima. Untuk opsi E yaitu 7, misalkan A sama dengan 7. 7 per 3 ini bukan bilangan prima. Sehingga dari kalimat ini yang merupakan bilangan prima yaitu 2. Nah, 2 merupakan dari A sama dengan 6. Dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang D. 6. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, jika 90 per K bulat, apakah K bulat? Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, di sini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, di sini terdapat soalnya, jika 90 per K, apakah K
K bilangan bulat? Nah, di sini terdapat dua pernyataan. Untuk pernyataan yang pertama, K lebih dari 1. Nah, untuk pernyataan K lebih dari 1 tidak memenuhi, karena di sini tidak ada keterangan bahwa K bilangan bulat, sehingga bisa sembarang bilangan untuk K. Nah, untuk pernyataan kedua. Pernyataan kedua di sini K merupakan kelipatan bilangan prima. Nah, untuk pernyataan K merupakan kelipatan bilangan prima tidak memenuhi. Karena ketika kita substitusikan K bilangan prima pada 90 per K, maka hasilnya belum tentu bilangan bulat. Sehingga untuk pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup menjawab untuk pertanyaan. Nah, sehingga dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, setiap bilangan berikut bisa merupakan nilai dari 2 per 10 dikurangi X kecuali Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini yaitu termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, ini terdapat pertanyaan, setiap bilangan berikut yang bisa merupakan nilai dari 2 per 10 min X kecuali. Nah, di sini berapapun nilai X yang memenuhi 2 per 10 dikurangi X akan menghasilkan nilai, kecuali 0. Karena hasil dari 2 per 10 min X tidak sama dengan 0. Akan menghasilkan 0 jika pembilangnya adalah 0. Sehingga dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang E. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, jika Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan, berapa X? Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Untuk pertanyaannya, jika Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan, berapa X? Di sini terdapat dua pernyataan. Untuk pernyataan pertama, Marvin menyimpan 10% dari pendapatannya. Nah, di sini kita akan mencari nilai X. Dari Marvin menyimpan 10% dari pendapatannya. Untuk yang pernyataan pertama di sini 10%. Nah, 10% ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan sehingga menjadi 10 per 100. Nah, 10 dibagi 100 sama dengan 1 per 10. Nah, 1 per 10 ini itu sama dengan X per 10. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 1. Nah, sehingga untuk pernyataan 1 cukup menjawab
dari pertanyaan. Nah, untuk pernyataan 2 di sini, pendapatan Marvin 25 juta per bulan. Nah, di sini pada kalimat pertanyaan tidak disebutkan bahwa berapa besar pendapatan Marvin per bulannya. Hanya saja diketahui persentasenya saja, sehingga pernyataan 2 tidak cukup menjawab di pertanyaan. Sehingga di sini pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup menjawab. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang A. Pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, berapakah 0,03 dari Z? Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, untuk pertanyaannya di sini, berapakah 0,03 dari Z? Nah, di sini terdapat 2 pernyataan. Pernyataan pertama di sini 0,0008 adalah 0,02 dari Z. Nah, untuk pernyataan kedua, 0,01 dari Z adalah 0,0004. Nah, di sini dari pernyataan dulu. Dari pernyataan pertama diperoleh nilai Z 0,02 Z sama dengan 0,08. Nah, sehingga diperoleh nilai Z itu 0,08 dibagi dengan 0,2 sama dengan 0,04. Nah, dari pernyataan pertama dapat menjawab dari pertanyaan karena diperoleh nilai Z. Nah, di sini untuk pernyataan kedua 0,01 dari Z adalah 0,0004. 0,01 Z sama dengan 0,004. Sehingga diperoleh nilai Z sama dengan 0,0004 dibagi dengan 0,01 sama dengan 0,04. Ya, dari pernyataan juga dapat menjawab pertanyaan. Nah, dengan demikian, dari 2 pernyataan ini juga dapat menjawab pertanyaan, sehingga apabila 1 pernyataan saja cukup menjawab pertanyaan. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini, yang tepat yaitu yang D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk tonton video yang satu ini. Nah, Sobat Pintar, pada video kali ini Kak Nadia akan membagikan tips cara cepat menghitung perkalian 11. Nah, caranya adalah setiap angka yang dikalikan dengan 11 maka akan melahirkan angka kembar. Contohnya, dual operasi bilangan berikut ini. Nah, Sobat Pintar, jika perkaliannya lebih dari 2 angka, bagaimana ya? Contohnya, 25.216 dikali 11, berapa hasilnya? Nah, caranya sama seperti tadi. Yang pertama,
tempatkan angka terakhir yaitu 6 sebagai satuan. Lalu, jumlahkan dari belakang seperti berikut ini. Selanjutnya, angka pertama tetap sebagai angka pertama selagi tidak ada penyimpanan, yaitu 2. Selanjutnya, gabungkan seluruh angka dari perhitungan bawah. Diperoleh hasil 277.376, sehingga perkalian dari 25.216 dikali 11 sama dengan 277.376. Nah, sobat pintar, gimana nih? Mudah bukan? Coba kalian terapkan ya. Tidak ribet kok, seperti yang kalian pikirkan. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi. Yuk, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sobat pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, berapa nilai X per Y yang mungkin? Nah, sobat pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini diketahui jika X dan Y yaitu bilangan bulat. Dan X itu lebih dari 1, kurang dari 7, dan Y lebih dari 1, kurang dari 4. Berapa nilai X per Y yang mungkin? Nah, di sini karena dia akan mencobanya melalui opsi jawaban. Di sini untuk opsi A yaitu negatif 1/3. Nah, negatif 1/3 sehingga di sini untuk X per Y-nya kira-kira terdapat X itu negatif 1 atau nilai Y-nya yang negatif 3. Sehingga karena di sini syaratnya yaitu X lebih dari 1, kurang dari 7, dan Y lebih dari 1, kurang dari 4. Jika untuk nilai X dan Y-nya itu harus bilangan bulat positif. Karena di sini terdapat negatif, maka untuk opsi A, negatif 1/3 itu tidak memenuhi. Untuk opsi B di sini yaitu negatif 2/5. Negatif 2/5 X per Y. Sehingga di sini kemungkinannya X-nya bernilai negatif 2 dan Y-nya 5, atau yang X-nya yaitu 2 untuk Y-nya negatif 5. Untuk opsi B tidak terpenuhi atau tidak memenuhi karena di sini untuk nilai X dan Y-nya harus bernilai bilangan bulat. Nah, di sini pada opsi B terdapat negatif. Opsi C di sini yaitu 1. Nah, ada kemungkinan 1 jika kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 2. Maka sama dengan 2/2 sama dengan 1. Atau ketika kita substitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Maaf, untuk Y sama dengan 3, 3/3, maka untuk opsi C memungkinkan untuk nilai X per Y-nya. Nah, dan untuk opsi D di sini 7/4 X per Y. Karena di sini diperoleh nilai X itu sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena di sini nilai X itu antara
1 hingga 7. Nah, ini X-nya itu 7. Nah, di sini X itu kurang dari 7. Berarti nilai X-nya itu tidak boleh, harus kurang. Tidak boleh sama. Nah, di sini tidak memenuhi. Nah, juga di sini Y sama dengan 4. Sedangkan di sini nilai Y-nya yaitu Y lebih dari 1 dan kurang dari 4. Nah, kurang dari 4, Y kurang dari 4 itu tidak sama dengan Y sama dengan 4. Nah, untuk opsi E di sini yaitu 7. X per Y itu sama dengan 7 per 1. Di sini berarti bahwa nilai X-nya itu sama dengan 7 dan Y-nya itu sama dengan 1. Padahal syaratnya yaitu X kurang dari 7 dan X lebih dari 1. Di sini X sama dengan 7, berarti tidak memenuhi. Kan di sini juga Y sama dengan 1, padahal untuk nilai Y-nya di sini harus lebih dari 1. Hingga untuk opsi E itu juga tidak memenuhi. Nah, nilai X per Y yang mungkin yaitu yang C. Nah, dari opsi pilihan jawaban ini yang benar yaitu yang C. 1. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal loh. Nah, soal ini termasuk soal penalaran umum. Nah, dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan deh ya. Dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, tentukan bilangan yang tepat pada kotak kosong. Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, soal ini termasuk ke dalam soal penalaran umum dalam soal UTBK tahun lalu. Nah, di sini terdapat bilangan. Nah, di sini terdapat 12, 5, 7, 10 yang menghasilkan bilangan 4. Nah, di sini yaitu 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, selanjutnya 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita kurangi. Nah, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, sehingga hasil ini tepat atau sama dengan hasil yang pada kotak. Nah, untuk selanjutnya sama caranya. Di sini 24 dikurangi 10 sama dengan 14. Nah, selanjutnya 20 dikurangi dengan 14 sama dengan 6. Nah, setelah itu kita kurangi lagi, 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Nah, sehingga hasil dalam kotak ini yaitu 8. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini, yang benar yaitu yang C, 8. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal penalaran umum. Coba kalian kerjakan ya. Dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, tentukan bilangan yang tepat pada kotak kosong. Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas.
Nah, pada soal ini yaitu termasuk soal penalaran umum dalam soal UTBK tahun lalu. Nah, di sini terdapat bilangan-bilangan. Nah, terdapat bilangan 15, 30, 45, dan menghasilkan bilangan 10. Nah, untuk selanjutnya di sini juga terdapat bilangan. Nah, di sini terdapat bilangan 21, 42, dan 63. Dan kita akan mencari berapa hasilnya dari 3 bilangan tersebut. Nah, untuk caranya kita akan melihat segitiga sebelumnya yang terdapat hasilnya ini. Nah, di sini 15 dikali dengan 30. Setelah itu dibagi dengan 45. Sehingga menghasilkan angka 10. Nah, kita coba di sini. 15 kali dengan 30 di 45. Nah, 15 dibagi dengan 45 sama dengan 1/3. 30 dibagi dengan 3 sama dengan 10. Nah, sehingga 1 dikali 10 sama dengan 10. Nah, hasilnya sama seperti pada bilangan yang terdapat dalam kotak. Nah, sehingga kita akan mencari bilangan yang ada dalam kotak ini. Caranya sama, 21 dikali dengan 42, selanjutnya dibagi dengan 63. Nah, dengan demikian, 21 dikali 42 dibagi dengan 63. Nah, 21 dibagi dengan 63 sama dengan 1/3. Nah, 42 dibagi dengan 3 sama dengan 14, sehingga 1 dikali 14 sama dengan 14. Nah, bilangan yang pada kotak kosong ini yaitu 14. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini, yang benar yaitu yang B, 14. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal penalaran umum. Coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, 3/8 dikali 40% dibagi 2/3 pangkat 2 dikali dengan akar kuadrat dari 0,25 sama dengan Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini termasuk soal penalaran umum dan di sini terdapat bilangan-bilangan. Nah, di sini soalnya 3/8 dikali 40% dibagi dengan 2/3 pangkat 2. Selanjutnya dikali dengan akar kuadrat dari 0,25. Sehingga di sini kita ubah dalam bentuk pecahan semua ya, Sobat Pintar. Nah, 3/8 kali dengan 40%. Nah, 40% diubah dalam bentuk pecahan yaitu sama dengan 40/100. Nah, dibagi dengan 2/3 pangkat 2 sehingga menjadi 2/2, 4 dibagi dengan 3/2 sama dengan 9. Selanjutnya dikali dengan akar kuadrat dari 0,25. Nah, akar kuadrat dari 0,25 itu sama dengan 0,5. Nah, pecahan dari 0,5 yaitu 5/10. Kita kerjakan yang bagian kurung dulu ya, Sobat Pintar. Nah, 40 dibagi dengan 8 sama dengan 5. 5 dibagi dengan 100 sama dengan 1/20. Nah, 5 dibagi dengan 10 sama dengan 1/2. Sehingga di sini 3 dikali 1, 3 per 1 dikali 20 sama dengan 20 per 4/9
dikali dengan 1/2. Sehingga di sini 3/20. Nah, karena di sini pecahan maka bisa kita balik. Kali dengan kita balik 9/4 dikali dengan 1/2 sama dengan 3 kali 9 yaitu 27. 20 dikali 4 yaitu 80. 80 dikali 2 sama dengan 160. Nah, 27 dibagi 160 sama dengan 0,16875. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini, yang benar yaitu yang C, 0,16875. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi dan semoga bermanfaat untuk kalian. Selalu ingat terus untuk tonton video AP Live dalam aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Aku Pintar. Juga aktifin notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.